Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kebaikannya tak terhingga, yang telah memilih kita untuk ditunjuki kepada Islam, kepada Tauhid dan Sunnah, dan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah pengetahuan tentang agama Allah, dengan harapan kita dimasukkan ke dalam golongan manusia yang mensyukuri nikmat Islam, dan semoga kita diberi taufik olehnya untuk bisa lebih baik di dalam berislam, dan kita juga berharap kepadanya agar dia menjaga kita semua dari segala fitnah syubhat yang bisa mengantarkan kepada segala faham yang sesat, ataupun juga dari fitnah syahwat yang bisa menjerumuskan kepada segala jenis maksiat. Dan semoga kita diberi taufik juga oleh Allah Ta'ala untuk selalu menjadi ahli istighfar dan taubat, sehingga dosa-dosa kita diampuni olehnya, dan semoga sewaktu-waktu ajal tiba kondisi kita telah bersih dari semua dosa, sehingga menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dahulu sudah kita kaji pernyataan wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa anna adzabal qabri wal hisaba wal mizana was sirata haqqun, dan bahwasannya azab kubur, perhitungan amal, penimbangan, adanya timbangan amal, dan sirat, jembatan, adanya sirat, jembatan yang menghubungkan antara mahsyar dengan qantarah, halaman luarnya surga, melewati di atas jahannam, itu semuanya benar adanya. Dan dalil-dalil yang mendasari pernyataan beliau ini sudah kita kaji bersama juga sebagiannya, dan beliau juga menyatakan wa annallaha yajzil ibada bi'amalihim, dan bahwa Allah Ta'ala akan membalasi seluruh hamba sesuai amal mereka, membalasi amal yang baik dengan balasan yang baik, bahkan lebih baik, dan membalasi amal yang buruk dengan balasan yang buruk semisalnya. Dan beliau menyatakan alaihi ahya wa amut wa alaihi ub'atsu insyaallah, atas keyakinan seperti inilah aku menjalani hidup, dan di atas keyakinan ini pula aku akan mati insyaallah, dan di atas keyakinan ini pula aku akan dibangkitkan insyaallah. Kemudian beliau menyatakan tentang definisi iman, wa asyhadu annal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatul qalbi yazidu wa yanqusu, dan saya bersaksi bahwa iman itu berupa ucapan dan perbuatan, dan juga berupa pengetahuan dengan hati, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yakni iman itu wujudnya tidak hanya keyakinan hati seperti perkataan orang-orang Murji'ah, dan iman itu juga tidak sekedar keyakinan hati dan ucapan lisan seperti perkataan Murji'ah di kalangan fuqaha, dan iman itu bahkan ucapan hati
amalan anggota badan dan pengetahuan dengan ucapan lisan, amalan anggota badan dan keyakinan dengan hati. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Murji'ah maupun Khawarij yang tidak meyakini adanya pertambahan iman dan berkurangnya iman, di mana mereka meyakini iman itu sesuatu yang utuh, ada sebagian berarti ada semuanya. Itu pendapat Murji'ah. Adapun Khawarij, iman itu sesuatu yang utuh, kalau hilang sebagian maka hilang semuanya. Sehingga dari definisi ini memang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sepakat dengan seluruh para imam mazhab yang lain tentang definisi iman, dan juga bahkan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pendahulu beliau dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in, dan juga sesuai dengan seperti yang dinukil atau diriwayatkan oleh para ulama hadis termasuk oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, dan wujudnya adalah keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan. Kesalahan dalam bab iman, memahami iman, ini kesalahan yang bisa menjadi dasar penyimpangan yang besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim kiri di dalam beragama ini, ataupun juga bisa menjadi dasar penyimpangan ke arah kanan atau yang biasa disebut ekstrim kanan di dalam beragama ini. Dan Ahlus Sunnah adalah tengah-tengah. Ahlus Sunnah itu moderat, sehingga kalau yang sudah tengah-tengah seperti ini dituduh ekstrim kanan, berarti yang menuduh itu ekstrim kiri. Kalau sudah tengah-tengah begini dituduh ekstrim kiri, berarti yang menuduh adalah ekstrim kanan. Itu. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan wa annal Qur'ana kalamullah ta'ala ghairu makhluqin, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah Ta'ala, bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Dan hal itu karena para ulama memang mengatakan, termasuk para imam mazhab, termasuk Imam Abu Hanifah dan juga termasuk Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa barang siapa mengatakan Al-Quran itu ciptaan Allah maka telah kafir. Meskipun mereka mengatakan itu untuk menghukumi keyakinan dan ucapan seperti itu, tidak selalu menvonis kafir kepada orang awam yang mengatakan hal itu atau mengatakannya karena syubhat, ketidakfahaman atau kesalahpahaman. Tapi yang jelas, man qala bi khalqil Qur'an fahuwa kafir, itu perkataan Ahlus Sunnah, para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan Allah, maka kafir. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah, yakni wujud dari sebagian kalam Allah, yang kalam itu sifat Allah, dan Allah berikut sifatnya itu bukanlah ciptaan, bukanlah makhluk, karena Allah lah pencipta seluruh makhluk. Bahkan Allah mencipta makhluk itu dengan kalam, yakni dengan kalam kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Allah mencipta makhluk itu dengan kalam. Sebagaimana Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki terwujudnya sesuatu, terciptanya sesuatu, terjadinya sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kepada sesuatu itu
sesuatu yang dikehendaki terwujudnya, kun. Allah dengan kalamnya mengatakan kun, jadilah, maka jadi, maka jadi. Seandainya kalam Allah itu ciptaan Allah, tentu sebelum mencipta sesuatu ciptaan, Allah harus menciptakan kun dulu. Kalau kun itu ciptaan, alias kun itu kan kalam. Kalau kalam, perkataan ini dianggap ciptaan. Kalau perkataan Allah itu dianggap ciptaan, tentu Allah mencipta kalamnya dengan kun. Dan kun itu dicipta duluan sebelum mencipta. Misalnya Allah mau menciptakan air, sebelum Allah mengatakan kun kepada air, Allah menciptakan kun itu duluan dengan kun sebelumnya. Dan kalau kun sebelumnya itu juga ciptaan, maka perlu dicipta dengan kun sebelumnya lagi. Terus akhirnya sampai berapa juta kali kun untuk sekedar menciptakan satu makhluk. Itu sesuatu yang mustahil. Maka kalam Allah itu adalah sifat Allah. Allah memiliki sifat kalam, dan di antara wujud kalam Dia adalah Al-Quran, dan juga kitab-kitab Allah sebelumnya yang masih murni dari Allah Ta'ala. Di antara kitab Allah ada yang berbahasa Ibrani, seperti Taurat dan Injil. Dan Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah ungkapkan, Allah katakan dengan bahasa Arab yang jelas, bilisanin Arabi mubin. Dan tetap menjadi kalam Allah ketika dibaca oleh seorang manusia. Ketika seorang membaca Al-Fatihah, maka apa yang dia baca itu tetap disebut kalam Allah. Tidak boleh kita katakan itu kalam orang yang membaca itu, karena kalam itu dinisbatkan, kalam siapa itu kepada siapa yang pertama kali mengatakannya. Seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalam siapa? Tidak usah mikir berat kalam siapa, langsung mengatakan kalam Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalam siapa? Tidak usah mikir berat, langsung aja katakan itu kalam Rasulullah, karena Rasulullah yang pertama kali mengatakan itu. Jadi tidak usah hanyut dalam ilmu kalam yang mereka sebut filsafat, yang ingin membantah ayat. Allah menyebut apa yang dibaca oleh Nabi dari wahyu, dari kalam Allah adalah tetap kalam Allah. Apa yang dibaca oleh para sahabat Nabi berupa Al-Quran tetap kalam Allah. Allah sebut kalam Allah. Orang-orang filsafat ingin mengatakan itu sudah bukan kalam Allah, dianggapnya itu sudah kalam manusia. Tidak begitu. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wa in ahadu minal musyrikin sajaraka fa'ajirku hatta yasma'a kalam Allah. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 6, jika ada seorang dari musyrikin minta perlindungan padamu wahai Muhammad, maka lindungilah dia. Yakni kalau ada seorang musyrik itu minta suaka, keamanan, karena dia tidak mau ikut memerangi Islam dan kaum muslimin,
Dan kalau enggak bergabung kepada wilayah kaum muslimin, dia bisa dipaksa oleh kaum musyrikin yang lain untuk ikut merangi Islam. Maka kalau ada seorang musyrik yang minta jaminan keamanan padamu, minta perlindungan padamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar kalam Allah. Maksudnya sehingga ketika bersama kaum muslimin, orang musyrik itu bisa mendengar bacaan Quran. Dari siapa? Tentunya dari kaum muslimin. Jadi apa yang dibaca oleh kaum muslimin dari Al-Quran, Allah tetap menyebutnya sebagai kalam Allah. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Karena mereka maksudkan adalah bukan kalam Allah lagi. Pelafatan saya dengan Quran adalah makhluk. Meskipun bahwa suara manusia, karena manusia ini makhluk, suaranya adalah makhluk. Ya. Bacaan manusia terhadap Quran itu amal. Amal makhluk adalah makhluk. Tapi apa yang dibaca oleh manusia dari Al-Quran itu bukan makhluk. Yang dibacanya adalah kalam Allah. Yang ditulis dalam mushaf oleh manusia dan dicetak oleh percetakan, memang kertasnya dan tintanya adalah makhluk, tapi yang ditulis itu bukan makhluk, itu kalam Allah, dan kalam Allah adalah bagian dari sifat Allah. Sebenarnya enggak sulit untuk meyakini begitu. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah membela keyakinan ini, sampai Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam Ahli Sunnah ditangkap, dan juga para ulama di zamannya ditangkap, dipenjara, bahkan diseksa setiap hari gara-gara mempertahankan satu bab akidah ini, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalam Allah yang diturunkan. Anal Quran kalamullah munazzal ghairu makhluk. Kalam Allah yang diturunkan, bukan diciptakan. Karena saat itu penguasa atau khalifah itu mengikuti akidah atau condong kepada akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena para tokoh Mu'tazilah, para tokoh Jahmiyah itu menjadi orang-orang penting di pemerintahan saat itu dan mempengaruhi pemahaman penguasa, sehingga para ulama Ahlus Sunnah ditangkepi, disiksa gara-gara mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalam Allah yang diturunkan, bukan diciptakan. Dan para ulama menganggap pembelaan terhadap akidah ini, walau satu bab akidah, ini adalah wajib. Bahkan mereka menganggap keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, ini akidah ini lebih berharga daripada nyawa, sehingga mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankannya.
Dan Imam Ahmad dicambuki setiap hari, disiksa sedemikian rupa, dan setiap kali mau dicambuki dibacakan padanya ayat Allahu khaliqu kulli syai' wal Qur'anu syai' fallahu khaliquh. Allah itu pencipta segala sesuatu dan Al-Quran itu sesuatu, maka Allah lah penciptanya. Maka Imam Ahmad menjawab dengan firman Allah juga, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fala yura illa masakinuhum. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin yang Allah gunakan untuk menghancurkan kaum Ad itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka tidaklah tidak terlihat lagi kecuali tinggal tempat tinggal mereka atau tinggal rumah-rumah mereka, yakni yang terpahat dari batu-batu pegunungan yang berupa gunung-gunung yang dipahat menjadi rumah. Yang tersisa adalah itu. Maksudnya apa? Bahwa kata-kata kulla syai', segala sesuatu, itu belum tentu mencakup semuanya. Al-Quran memang sesuatu, tapi sesuatu yang bukan makhluk. Allah saja juga sesuatu, dia bukan makhluk, dia malah sang khalik, dia pencipta, tapi dia menyebut dirinya sesuatu. Karena apa yang ada itu bisa disebut sesuatu, tapi tidak semua yang ada itu makhluk. Kalau itu Allah Ta'ala berikut sifat-sifatnya, maka bukan makhluk. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah. Katakan ya Muhammad, sesuatu apa yang paling besar kesaksiannya? Katakan Muhammad, Allah. Berarti Allah menyebut dirinya sebagai sesuatu. Apakah kalau memang sesuatu itu berarti makhluk? Maksudnya begitu. Terbukti, dan kata-kata segala sesuatu itu mencakup yang makhluk saja. Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang makhluk. Adapun yang bukan makhluk, bukan termasuk dalam yang dimaksud oleh ayat Allah pencipta segala sesuatu. Sesuatu yang bukan makhluk tidak masuk dalam makna itu. Kata-kata segala sesuatu itu masih menerima pengecualian, sebagaimana firman-Nya yang dinukil oleh Imam Ahmad yang digunakan mempertahankan akidah Ahlussunnah ini. Allah pencipta segala sesuatu. Beliau bukan membantah ayat, tapi beliau luruskan pemahamannya dengan firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Apakah langit dan bumi ikut hancur oleh angin itu? Tidak. Ya. Yang dihancurkan oleh angin itu ya apa yang bisa dihancurkan oleh angin. Bahkan rumah-rumahnya kaum Ad tidak ikut hancur karena rumah itu terbuat dari batu. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Sehingga tidak terlihat lagi pada kaum Ad kecuali tinggal rumah-rumah mereka. Berarti rumahnya kaum Ad tidak ikut hancur. Padahal tadi dikatakan segala sesuatu.
Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Sehingga kalau Allah pencipta segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu itu yang makhluk saja. Yang bukan makhluk maka tidak masuk dalam maksud itu, sebagaimana yang dihancurkan oleh angin itu yang bisa dihancurkan saja. Yang tidak bisa, yang tidak hancur dengan angin juga tidak hancur. Ini karena mereka memahami semua, setiap itu ya segalanya, tidak menerima pengecualian. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, sebagian ahlu bid'ah dalam akidah mengatakan bahwa kalam Allah itu hanya berupa makna yang ada pada zat Allah. Ketika diungkapkan dengan bahasa Arab menjadi Quran, tetapi ketika diungkapkan dengan bahasa Ibrani menjadi Taurat dan Injil. Nah, itu mengandung tuduhan bahwa Al-Quran ini sudah bukan kalam Allah secara lafaz. Maknanya saja itu kalam Allah. Dan itu bukan keyakinan ahlu sunnah seperti itu. Ahlu sunnah meyakini Quran itu kalam Allah, lafdzan wa ma'nan, baik secara lafadznya maupun maknanya. Bahkan Allah Ta'ala telah membacakan Quran itu kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi kita seperti yang malaikat Jibril dengar dari Allah Ta'ala. Bahkan ahlu sunnah meyakini bahwa Allah Ta'ala berkata-kata itu bihurufin wa aswat, dengan huruf dan suara, dengan huruf yang dirangkai menjadi kata-kata dan kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat, dan dengan suara yang tentunya suara Allah dengan suara makhluk berbeda, dan cara bicaranya Allah dengan cara bicaranya makhluk berbeda. Wong suara sesama manusia ini loh beda-beda. Yang suaranya dibilang sama, kalau dijejer ini ngomong kelihatan bedanya, ya enggak? Apalagi antara suara manusia dengan suara hewan, walau sama-sama makhluk tapi beda jenis, sudah lebih beda lagi. Ini sesama makhluk, sehingga tidak ada alasan untuk menolak bahwa Allah itu boleh bicara dengan cara dia, dan tapi juga dengan huruf dan suara. Karena pikirannya orang-orang Mu'attilah, penolak sifat Allah, termasuk yang mengingkari sifat kalam Allah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan yang masih bingung menetapkan sifat kalam karena dalilnya jelas tapi tidak ingin menyerupakan, akhirnya mengatakan kalam Allah itu hanya berupa makna, seperti Asy'ariyah. Ya. Ini karena mereka kan takut menyerupakan kalam Allah dengan kalam manusia. Kalau manusia berkalam, berbicara itu dengan huruf, rangkaian huruf berupa kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat, dan dengan suara. Akhirnya kalau Allah juga dengan huruf dan suara, nanti kan malah seperti manusia. Akhirnya enggak, gimana biar enggak serupa dengan kalam manusia, ya sudah dikatakan aja kalam Allah itu hanya berupa makna yang ada pada zat Allah. Kemudian makna itu Allah letakkan dalam hati Jibril, kemudian oleh malaikat Jibril diungkapkan.
Ya. Dengan bahasa Arab menjadi Quran, kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani menjadi Taurat dan Injil. Ini semuanya retorika dan akal-akalan mereka. Padahal Allah Ta'ala itu punya hak untuk bicara sesuai kehendak Dia dengan huruf dan suara. Bahkan di antara mereka mengatakan supaya benar-benar berbeda dengan manusia atau dengan seluruh makhluk termasuk malaikat, Allah itu bicaranya hanya di masa azali, di masa belum mencipta apa-apa. Setelah mencipta ciptaannya, setelah mencipta makhluk, Dia tidak bicara lagi selamanya. Coba, seenaknya menghakimi Allah dan membatasi Allah, membatasi hak bicaranya Allah. Alasannya alasannya apa? Allah itu maha suci dari hal baru, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan semua yang baru, sehingga Allah dan sifatnya itu menyelisih yang baru. Kalau sewaktu-waktu bicara, ini berarti ada sifat yang baru, yang berarti Allah maha suci dari itu. Berarti Allah itu tidak bicara lagi, bicaranya hanya di masa terdahulu, sebelum ada sesuatu yang baru berupa makhluk, berupa ciptaan. Terus akhirnya gimana? Ya malah Allah tidak boleh bicara selamanya. Kayak gitu loh. Orang kurang beradab kepada Allah, seenaknya menghakimi Allah, membatasi hak-haknya. Padahal Allah Ta'ala bicara kapan saja. Takallama mata sya'a, kaifa sya'a, bima sya'a. Takallama bima sya'a, kaifa sya'a, mata sya'a. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Di banyak kitab akidah dicantumkan demikian. Allah itu bicara dengan perkataan apa saja yang Dia kehendaki, dengan cara bicara yang Dia kehendaki, dan kapan saja Dia kehendaki. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa 163, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar bicara kepada Musa dengan benar-benar bicara. Kapan Allah bicara dengan Nabi Musa? Ya tentu setelah menciptakan Nabi Musa, bahkan setelah mengangkatnya Nabi Musa menjadi Rasul, bahkan ketika setelah sampai di Bukit Tur, dekat Bukit Tur sebelah kanan. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Musa telah datang di tempat perjanjian dengan kami, maka Tuhannya pun mengajaknya bicara. Ya. Berarti Allah bicara kapan saja. Nabi Musa itu kan Nabi Bani Israel. Bani Israel itu adanya setelah Nabi Yakub, karena Israel itu nama gelarnya Nabi Yakub, sehingga Bani Israel adalah keturunan Yakub. Yang Yakub itu putra Nabi Ishak, Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim alaihimussalam. Allah bicara kapan saja. Ketika Nabi kita di Mi'rajkan,
Allah bicara langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga akan bicara nanti di akhirat kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun kecuali akan diajak bicara oleh Tuhannya. Tidak ada antara dia dengannya itu penterjemah. Fayanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ila ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Maka hamba itu, setiap hamba itu tidaklah melihat ke kanan kecuali melihat amal yang sudah dia lakukan, tidak melihat ke kiri kecuali melihat amal yang sudah dia lakukan, dan tidak melihat ke arah depan kecuali melihat neraka ada di depan mata. Diajak bicara langsung oleh Allah, berarti Allah masih akan bicara. Dan suara Allah berbeda dengan suara hamba, suara seluruh makhluk. Allah itu kalau berbicara dengan suara, yang bisa mendengar perkataan Allah itu hanya yang Allah kehendaki untuk mendengarnya. Jadi tidak ada sulitnya untuk meyakini bahwa Allah itu bicara dengan perkataan apa saja yang Dia kehendaki, dengan cara berkata yang Dia kehendaki, dan kapan saja Dia kehendaki. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, Allah sebutkan dalam Al-A'raf ayat 143, yang menunjukkan bahwa perkataan Allah itu kapan saja Dia kehendaki berkata-kata maka Dia berkata-kata, bukan hanya di masa azali saja. Memang sifat kalam dalam artian sifat dat, kemampuan bicara itu sejak awal. Tidak pernah Allah itu tidak bisa berkata-kata kemudian belajar berkata-kata. Ya. Tapi ahadul kalam, satuan-satuan perkataan yang Dia katakan, Dia ungkapkan itu kapan saja. Sebagiannya adalah hadis, yakni baru, bahkan ada perkataan-perkataan yang masih belum dikatakan olehnya, yang masih akan dikatakan. Orang-orang Jahmiyah sampai berusaha merubah harokat ayat gara-gara ingin menolak sifat kalam bagi Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dirubahnya menjadi wa kallamallaha Musa taklima, supaya yang bicara itu Musa tapi bukanlah Allah, alias artinya menjadi dan Musa benar-benar bicara kepada Allah. Wa kallamallaha Musa taklima, bukan wa kallamallahu, karena kalau Allahu jadi fa'il, jadi subjeknya.
Tapi kalau Allah ha jadi objeknya, sehingga yang bicara adalah Musa. Maka Abu Amr rahimahullah, salah seorang imam ahlu sunnah, membantah dengan mengatakan hab anni qara'tu hadil ayah kada fa kaifa tasna'u bi qaulihi ta'ala wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Oke lah kalau seandainya kamu menyuruh aku membaca ayat wa kallamallahu Musa taklima menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Musa benar-benar bicara kepada Tuhannya, kepada Allah. Tapi apa yang bisa kau perbuat terhadap firman Allah dalam surat Al-A'raf 143 yang artinya ketika Musa telah datang ke tempat perjanjian dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya pun mengajaknya bicara. Musa dalam ayat ini domir dibentuk dalam domir mansub, kata ganti objek, tidak mungkin dirubah jadi subjek. Subjeknya yang bicara itu tidak bisa dirubah selain Rabbuhu, Tuhannya. Nah, maka fabuhital mu'tazili, orang Mu'tazilah itu pun bungkam, tidak bisa. Ini seperti yang dinukil oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah At-Tahawiyah halaman 170. Taib, ini Isya ya? Ya, silahkan adzan dulu. Taib, kita lanjutkan. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, murid kinasih Imam Syafi'i, Jibril sami'ahu minallahi ta'ala wan Nabi SAW sami'ahu min Jibril was sahabah sami'athu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril telah mendengar Al-Quran itu dari Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Sedangkan Nabi SAW telah mendengarkan Quran itu dari Jibril, dan para sahabat telah mendengar Al-Quran dari Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala benar-benar mengatakan atau menyampaikan Al-Quran, membacakannya kepada malaikat Jibril dengan huruf dan suara, bahkan lafadznya dan maknanya ini benar-benar dari Allah. Allah Ta'ala mengatakan nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Telah membawa turun Al-Quran itu roh yang terpercaya, yakni malaikat Jibril, dan disebut terpercaya karena tidak merubah Al-Quran walau satu huruf pun. Roh yang terpercaya lagi sangat amanah, amin, sangat amanah, membawa turun Quran kepada hati Muhammad sehingga atau agar kamu menjadi bagian dari pemberi peringatan. Dan malaikat Jibril membawa turun itu sudah bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Itulah keyakinan kita terhadap Quran, berbeda dengan para ahlu bid'ah dalam akidah. Sehingga walau Asy'ariyah mengimani sifat kalam bagi Allah,
dan mengatakan Quran itu kalam Allah, tapi ternyata beda keyakinannya dengan kita Ahlussunnah. Berbeda dengan para ulama Ahlussunnah, berbeda dengan para imam madhab. Ya. Maturidiyah juga begitu, berbeda, mengimani kalau Maturidiyah memang tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah. Yang ditetapkan Maturidiyah hanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Asy'ariyah yang ditetapkan ada 7 sifat bagi Allah: qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Kalam termasuk ditetapkan. Terus Imam Ghazali menyatukan 2 akidah itu, jadilah 13 sifat. Orang-orang yang tidak paham mengatakan sifat 20, padahal kalau disuruh nyebut mampunya hanya nyebut 13. Ya toh, dari dulu kita dari SD dibilang sifat Allah, sifat wajib Allah ada 20, tapi ternyata yang disebutkan berapa? 13. Gabungan antara akidah Maturidiyah dengan akidah Asy'ariyah. Sebelum tobatnya beliau, sebelum menyatakan rujuknya beliau kepada akidah Ahlussunnah, seperti yang diungkapkan dalam akidahnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Beliau merujuk kepada akidahnya Imam Hambali dan imam-imam ulama hadis. Baik. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i juga menyatakan wa anna Allah azza wa jalla yura fil akhirah yanzuru ilaihil mu'minun ayanan jihara wa yasma'una kalamah. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi itu akan bisa dilihat di akhirat, yakni zatnya Allah atau sebagian dari zatnya Allah itu akan bisa dilihat oleh orang-orang beriman. Orang beriman akan melihat ke arahnya ayanan jiharan, benar-benar dengan mata kepala, melihat terang-terangan. Wa yasma'una kalamah, dan akan mendengar perkataan Allah. Yakni orang-orang beriman di akhirat akan melihat sebagian dari zat Allah, akan melihat di mahsyar itu betisnya Allah. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari di mana disingkapkannya betis, maka mereka diseru untuk sujud, yakni kepada Allah yang telah menyingkapkan betisnya. Maka orang-orang munafik tidak mampu, adapun orang beriman bisa sujud. Dan di surga Allah Ta'ala memberikan tambahan kenikmatan untuk ahli surga. Ternyata tambahan itu adalah Allah menampakkan dirinya, yakni menampakkan wajahnya dan apa yang dia kehendaki untuk ditampakkan, untuk bisa dilihat terang-terangan dengan mata kepala oleh ahli surga. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha indah, Allah yang jauh lebih indah daripada seluruh penghuni surga, yang wajah dia maha indah, jauh lebih indah dari semua wajah ahli surga. Ini menampakkan dirinya untuk dilihat oleh ahli surga. Maka itu menjadi tambahan kenikmatan yang ternyata mengalahkan seluruh nikmat surga yang ada. Hingga ahli surga
saking nikmatnya melihat wajah Allah Ta'ala, rasa nikmat itu berpengaruh kepada tambahnya berseri-serinya wajah mereka, bahkan menjadi tambah tampan, tambah sumringah dan tampan wajahnya ahli surga itu, sampai pengaruhnya kenikmatan di wajah mereka ini karena melihat wajah Allah itu menjadikan para bidadari itu pangling sama suaminya, ya, sampai begitu, karena tambah tampan. Ya. Itu dikatakan Nabi kita SAW dalam hadisnya yang sahih. Dan Nabi sendiri dan Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yani Al-Qiyamah ayat 23, 22, 23. Wajah-wajah di hari nanti, di hari akhirat itu ada yang berseri-seri kepada Tuhannya, wajah-wajah itu pada melihat. Dan Nabi mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang selalu berbuat baik maka untuk mereka balasan terbaik, yakni surga, wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan. Nabi menafsirkan tambahan kenikmatan adalah ru'yatullah, melihat Allah. Dan Nabi mengatakan innakum sataruna rabbakum kama taronal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatih. Kalian akan bisa melihat kepada Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak saling berdesakan dalam melihatnya. Dalam hadis ini Nabi tidak menyerupakan wajah Allah dengan bulan purnama, tapi menyerupakan cara melihat Allah dari surga seperti cara kita melihat purnama dari bumi. Sebagaimana kata para ulama, alaysa fi hadzal hadis tashbihul mar'i bil mar'i walakin tashbihur ru'yah bir ru'yah. Di dalam hadis ini tidak ada penyerupaan antara Allah yang akan dilihat dengan bulan yang kita lihat sekarang, tapi penyerupaan cara melihat Allah nanti di surga, dari surga, seperti kita cara melihat rembulan dari bumi. Karena orang-orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah, orang yang kepengaruh mereka itu begitu akal mereka itu mengindikasikan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk, langsung ditolak. Walau yang mengatakan itu ayat, walau yang mengatakan itu hadis, langsung ditolak. Mereka bilang Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau makhluk bisa dilihat, berarti Allah nggak bisa dilihat. Begitu. Mikirnya itu mereka selalu begitu. Jadi akhirnya Allah Ta'ala itu di sifat-sifatnya itu dibredeli oleh mereka, disortiri oleh mereka. Padahal makhluk yang bisa dilihat ini juga beda-beda, kan begitu. Apakah karena sama-sama dilihat berarti sama? Ya enggak lah. Siapa yang mau diserupakan dengan kucing dengan alasan kan sama-sama bisa dilihat berarti kan sama? Ya enggak lah. Kucing loh berkaki 4, kita berkaki 2. Kucing loh berbulu lebat, kita
seperti ini. Kucing loh, ya, jauh beda. Masa gara-gara sama-sama bisa dilihat berarti sama, berarti serupa? Ya enggak lah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan dalam poin yang ke-13 dari wasiat beliau ini, wa annahu fawqal arsy, dan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Di atas arsy. Ayo, kalau setiap kali meyakini Allah di atas arsy dituduh Wahabi, berarti Imam Syafi'i ini Wahabi, ya. Terus kalau ditanya Wahabi itu maksudnya apa? Ya pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu loh, lahir kapan? Ya. Abad 12 Hijriyah. Imam Syafi'i itu wafat kapan? Lahir tahun 150, wafat tahun 205. 204. Beliau lahir pertengahan abad kedua, wafat awal abad ketiga. Masa orang yang tidak pernah ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan Wahabi? Kan aneh, ya enggak? Ada yang bilang Imam Syafi'i itu juga Asy'ari, mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, saiki loh, apa Imam Syafi'i pernah ketemu Imam Abul Hasan Asy'ari? Imam Abul Hasan Asy'ari lahir tahun 260-an. Ada yang mengatakan 260, ada yang mengatakan 263. Imam Syafi'i sudah wafat tahun 204, sudah wafat Imam Syafi'i itu. Baru 54 tahun berikutnya, 56 tahun berikutnya baru Abul Hasan Asy'ari lahir. Dan Abul Hasan Asy'ari masa kecilnya sampai dewasa diopeni tokoh Mu'tazilah, ya. Sehingga sampai usia menjelang 40 bukan ahlu sunnah, dia di atas akidah Mu'tazilah. Baru di usia 40 itu dia tobat dari Mu'tazilah. Nah, di masa peralihan tobatnya ini dia kagum dengan akidah Kulabiyah. Akhirnya apa yang beliau ungkapkan, sifat Allah 7 itu seperti yang diungkapkan oleh Kulabiyah. Setelah itu baru beliau total tobat, menemukan faham ahlu sunnah yang beneran, yakni seperti yang diungkapkan oleh para imam madhab dan juga seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan oleh para ulama hadis di masa itu. Akhirnya beliau menulis dan menyatakan hal itu dalam kitab beliau Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tapi sayangnya saat ini beliau itu tobatnya enggak diakui oleh orang yang ingin mempertahankan akidah Kulabiyah. Kasihan. Insya Allah Allah mengakuinya, dan ahlu sunnah mengakui tobatnya beliau dan menerima beliau sebagai bagian dari ulama ahlu sunnah wal jamaah setelah tobatnya. Cuman ada yang tidak tetap mengakuinya. Bahkan karya beliau Al-Ibanah Usul Diyanah
maqalatul Islamiyin dan sebagainya. Pokoknya tulisan beliau setelah tobat tidak diakui, yang katanya itu bukan karya beliau. Coba ada orang tobat beneran kok nggak diakui. Allah tinggi di atas arsy. Dan hal itu memang karena Allah sendiri telah mengatakan hal itu. Di dalam Quran sendiri ada banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah mengatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah mencipta seluruh langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia tinggi di atas arsy. Kemudian Dia tinggi di atas arsy. Orang Jahmiyah memaksakan diri untuk menambahi huruf lam pada istawa sehingga menjadi istaula, yang berarti menguasai. Allah menguasai arsy. Ketika mereka dihadapkan pada firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha luas rahmatnya tinggi di atas arsy, istiwa di atas arsy. Mereka artikan menguasai arsy. Sehingga para ulama mengatakan lamul Jahmiyah fistaula atau fistawa kanunil yahud fil hittah, atau lamul Jahmiyah fistaula kanunil yahud fil hintah. Lamnya Jahmiyah dalam istaula, istawa ditambahi lam jadi istaula, seperti nunnya Yahudi yang disuruh mengucapkan hittah ditambahi nun jadi hintah, disuruh minta penghapusan dosa dengan kalimat hittah, mereka tambahin nun menjadi hintah, bukan minta ampunan penghapusan dosa tapi minta gandum. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum. Maka orang-orang zalim itu mengganti kata-kata, ya, tidak lagi seperti kata-kata yang harusnya dikatakan kepada mereka. Coba kalau istaula menguasai itu diklopkan dengan surat Al-A'raf ayat 54 ini, jadi rusak maknanya. Coba ya, kalau menguasai istawa diartikan menguasai, diartikan istaula, artinya jadi gimana? Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah mencipta seluruh langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia menguasai arsy. Maknanya jadi begitu. Kemudian setelah mencipta langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia menguasai arsy. Mafhumnya gimana? Berarti sebelum mencipta langit dan bumi, Allah itu belum menguasai arsy. Yang memang arsy itu memang telah dicipta sebelum langit dan bumi. Jadi rusak maknanya. Apa ada sesuatu yang tidak dikuasai Allah sejak awal? Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah mencipta langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia tinggi di atas arsy. Coba. Jadi istawa itu artinya ala wartafa, seperti dalam Sahih Bukhari disebutkan di kitab tafsir. Ya. Tinggi di atas.
Kemudian ini jelas kalau dalam ayat ini istawa juga diartikan menguasai, maknanya jadi rusak. Berarti Allah Ta'ala itu dianggap menguasai arsy baru menguasai arsy setelah mencipta langit dan bumi. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 Allah juga mengatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarunaha tsumma istawa 'alal arsy. Allah lah yang telah mengangkat seluruh langit tanpa tiang yang bisa kalian lihat. Kemudian dia tinggi di atas arsy. Kemudian dia istiwa di atas arsy, yakni tinggi di atas arsy. Ini pun kalau istawa diartikan istaula menguasai, maknanya jadi rusak. Dan ayat ini menunjukkan bahwa langit dan bumi itu dulunya gandeng, kemudian dipisahkan, langitnya diangkat oleh Allah. Ya. Kemudian dalam surat Toha ayat 5 Allah juga mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang meluas rahmatnya itu tinggi di atas arsy, dia istiwa, yakni dia tinggi dengan ketinggian yang tidak serupa dengan makhluk, dengan ketinggian yang tertinggi tidak ada yang mensejajari. Bahkan Allah itu tinggi di atas seluruh ciptaannya, dia tidak menempati ciptaannya dan tidak ditempati oleh ciptaannya. Tinggi di atas arsy itu bukan duduk di atas arsy, bukan numpang di arsy, enggak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya Allah itu menempati arsy. Itu kan tuduhan orang-orang yang enggak paham. Ketika kita mengimani firman-firman Allah yang mengatakan Allah itu istiwa di atas arsy dan mengimani hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah di atas arsy, mereka bilang itu Wahabi, Mujassimah, Musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan raja yang duduk di atas singgasananya. Mana yang meyakini itu siapa? Siapa yang bilang kalau Allah tinggi di atas arsy itu seperti raja dia duduk di atas singgasana? Itu kan tuduhan mereka, tuduhan kalian yang menuduh. Jadi hanya karena kita mengatakan seperti yang Allah katakan, mengatakan seperti yang Rasul katakan, dituduh begitu. Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas arsy, tinggi di atas arsy. Dan dalam surat Al-Furqan ayat 59 Allah juga mengatakan alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Dialah yang telah mencipta seluruh langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian dia istawa di atas arsy. Dan sebagainya dalil memang mengatakan begitu, dan memang Allah di atas, dan dalil yang mengatakan Allah di atas seluruh ciptaannya atau di atas langit itu ratusan jumlahnya, sehingga orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana atau menyatu dengan makhluknya secara zat itu telah mengingkari ratusan dalil. Meskipun karena syubhat, Ahlus Sunnah tidak menvonis mereka kafir, enggak. Ahlus Sunnah tidak mengatakan Asy'ariyah itu kafir, enggak. Maturidiyah kafir, enggak. Mu'tazilah kafir, enggak. Walau mereka telah mengkufuri secara tidak langsung atau mengingkari secara tidak langsung,
ratusan dalil. Walau ahlu sunnah mengatakan barang siapa mengkufuri satu ayat saja dalam Quran maka kafir, itu adalah hukum untuk perbuatan mengingkari Al-Quran, walau satu ayat kafir. Tapi kalau ada orang mengingkari karena tidak paham, mengingkari secara enggak langsung, mengingkari karena syubhat, mengingkari maknanya dan merubah maknanya, tidak mau mengatakan seperti yang Allah dan Rasul katakan karena syubhat, itu tidak menjadi kafir karenanya, meskipun itu ya telah dalam bab itu telah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah ya, dalam bab itu. Dan boleh jadi di beberapa bab akidah sesuai dengan ahlu sunnah. Tayyib. Sudah malam, kita akhiri sampai di sini saja. Semoga Allah memberi kita manfaat dalam seluruh apa yang kita kaji. Yang jelas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah benar-benar ulama ahlu sunnah wal jamaah. Akidah beliau sama dengan akidah para imam madhab ahlu sunnah yang lain, dan sama dengan para ulama hadis termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Dan sesuai dengan para ulama ahlu sunnah yang kita alhamdulillah mengambil ilmu dari mereka dan dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah sama ya. Kiranya demikian, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.